Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, mohon maaf ya Pak Wahyu mengganggu waktunya. Jadi gini Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini merupakan sebuah proses Pak yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri Pak. Nantinya dapat meningkatkan performa mengajar panjenengan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu Pak Wahyu ya untuk supervisi akademik. Nanti Pak, pada supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga yaitu pasca observasi. Jadi percakapan kita kali ini merupakan langkah pertama dari supervisi akademik yang dinamakan pra-observasi. Ya, kita akan bercakap-cakap sejauh mana Pak Wahyu dalam persiapan panjenengan dalam pelaksanaan observasi nanti. Nah, nanti Pak Wahyu ketika mengajar, saya yang akan menjadi supervisor dan mengobservasi pembelajaran Pak Wahyu. Jadi seperti itu gambaran garis besarnya. Nah, kira-kira Pak Wahyu menurut panjenengan setelah percakapan ini apa yang diharapkan Pak Wahyu dari percakapan pra-observasi ini? Ya, ini tentunya karena ini pra-observasi yang saya harapkan saya benar-benar mempersiapkan apa yang besok harus saya butuhkan, sehingga nanti saat observasinya dalam saya menyampaikan materi ke anak-anak bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Oh iya. Jadi yang diharapkan tadi agar Pak Wahyu tentunya lebih siap lagi ya. Iya. Agar intinya pelaksanaannya lebih lancar. Oh iya baik. Kira-kira kapan Pak Wahyu ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajaran? Kalau yang tematik itu insya Allah besok Jumat itu lusa insya Allah sudah siap. Oh baik, berarti kira-kira hari Jumat nanti Pak Wahyu ini kan sebagai guru kelas 5. Nanti panjenengan akan mengajar materi tentang apa Pak? Kalau saat ini masuknya di tema 8 Bu, kebetulan materinya terfokus pada IPA yaitu tentang siklus air. Oh iya. Jadi materi siklus air yang nantinya akan saya observasi ya. Berkaitan dengan materi tersebut, tentunya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuannya itu ada 2 Bu. Yang pertama mengenai anak itu mampu menganalisis tentang siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan hidup, serta yang kedua itu siswa mampu membuat sebuah karya Bu. Jadi nanti mungkin tugasnya dalam bentuk karya berupa siklus air. Baik, berarti tujuan pembelajarannya yaitu anak mampu menganalisis siklus air, kemudian anak mampu membuat karya berupa proyek pop-up siklus air ya. Oke, tentunya saat pembelajaran nanti Pak Wahyu sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Coba Pak, apa saja persiapan sampai hari ini Pak yang sudah siapkan? Yang pertama pastinya RPP Bu, yang kedua perangkat pembelajaran, media, terus strateginya, serta evaluasinya berupa LKPD dan tugas berupa karya itu. Oh ya baik, bagus sekali Pak Wahyu, semuanya sudah panjenengan siapkan. Ya, coba apa sebabnya Pak? Kenapa saat pembelajaran nanti Pak Wahyu ingin fokus pada materi siklus air tersebut? Siklus air ini kan meliputi 5 itu, ada evaporasi sampai yang terakhir infiltrasi. Nah itu saya rasa itu terutama anak-anak yang kurang cermat dalam bahasa itu merasa kesulitan karena ini lebih ke pemahaman bahasanya itu, karena kan fokusnya hanya di prosesnya itu, ada 5 proses itu. Nah kemungkinan untuk anak-anak yang kurang paham nanti dalam bentuk gambar berupa tugasnya pop-up-nya tadi. Jadi menggabungkan dengan gambar-gambar itu harapan saya nanti anak bisa mudah menghafal. Karena kalau anak yang mudah hafalannya kuat, cepat, untuk bahasa-bahasa yang baru mudah menerima. Baik. Jadi sudah disampaikan ya, panjenengan tadi menyampaikan bahwa
persiapan belajar anak di kelas. Memang Pak Wahyu kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi tadi yang sudah sampaikan tentang segi persiapan dan lengkap dan media yang akan digunakan tadi, yaitu nantinya gambar pop up Pak ya, untuk anak mudah dalam menghafal siklus air. Sekarang coba Pak Dinian bisa ceritakan strategi untuk pembelajaran nanti seperti apa? Yang pertama pastinya melalui penjelasan Bu, mungkin tetap melalui ceramah dulu sebentar, terus nanti ada sedikit tanya jawab, terus untuk memahamkan agar anak merasa lebih senang dengan nyanyian. Jadi nanti ada nyanyian tentang siklus air, itu anak-anak dihafalkan dan dinyanyikan. Harapannya nanti saat materi dia sudah ada materi yang terserah Bu. Terus untuk medianya memang ada pop-up-nya ini tujuannya agar anak tertarik karena menggabung-gabungkan gambar. Selain itu juga pasti kelihatan anak-anak yang rapi, kreatif, dan dalam merangkainya bagus dan kurang rapi kan nanti kelihatan. Iya, betul Pak. Setelah itu coba kalau dari LKPD-nya Pak yang Pak Dinian siapkan bagaimana nanti Pak? Kalau LKPD ada 2 tingkatan itu, karena yang pertama itu mencakup keseluruhan materi, mulai dari menganalisis siklusnya air sama dampaknya itu. Tapi yang soal yang kedua itu agak ringan, hanya fokus ke 5 siklusnya air, karena ada anak yang memang penangkapannya tidak kuat. Dengan saya buatnya 2 tipe. Oh iya, baik. Jadi apa yang Pak Wahyu jelaskan tadi sudah bagus sekali Pak. Ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah ini saya melihat Pak Wahyu tadi sudah merencanakan pembelajaran sesuai tingkat kebutuhan murid Pak. Nah inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Wahyu. Jadi kita harus merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah nanti dalam pembelajarannya apakah ada bantuan Pak yang Pak Wahyu berikan? Jika ada, bantuannya seperti apa? Kalau bantuan kemungkinan hanya sedikit-sedikit, tapi lebih fokusnya ke bantuan dari siswa, karena nanti saya buat kelompok Bu. Jadi kan biar ada yang beragam antara laki-laki dan perempuan yang juga seimbang. Selain itu siswa yang lambat nanti dibantu siswa yang rajin dan terampil. Dan dalam kelompok ini nanti akan terlihat saling ininya kolaborasi, saling membantu. Oh iya, baik Pak, bagus sekali itu Pak. Perencanaan sudah disiapkan, kemudian bantuan juga sudah disiapkan. Nah, sampai saat ini Pak Wahyu masih adakah permasalahan Pak atau persiapan panjenengan yang jenengan rasa kurang? Kalau persiapan insya Allah tidak ada Ibu. Kemungkinan hanya saya mungkin gambar itu mungkin saya kerjakan nanti, besok sudah siap dipotong untuk anak-anak. Karena gambarnya saya sediakan karena kalau anak yang nyari nanti waktunya lama. Oh iya, jadi tidak sampai jam pelajarannya nanti. Oh iya betul. Berarti perlu beberapa yang perlu dilengkapi gitu saya ya. Nah kira-kira butuh berapa lama Pak waktu panjenengan untuk melengkapi sehingga ini merasa betul-betul siap? Kurang lebih ya 1-2 jam saja itu, karena hanya menyiapkan gambar. Untuk yang lain seperti LKPD, terus RPP kan sudah ada. Oh ya. Berarti bagus sekali, semuanya sudah disiapkan ya. Insya Allah nanti Jumat panjenengan sudah benar-benar siap ya. Selanjutnya apakah nantinya Pak Wahyu butuh bantuan Pak? Kalau memang butuh bantuan siapa ya Pak? Ya mungkin 1 guru saja Bu, dan pastinya kepala sekolah sebagai pembimbing. Oh gitu. Ini Bu. Ya siap. Nanti insya Allah kita akan berkolaborasi dan bekerja sama ya. Jadi sudah dijelaskan tentang perencanaan strategi. Kemudian untuk kaitannya dengan supervisi akademik Pak, ya, pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai Pak Wahyu? Yang pastinya kemampuan saya dalam menyampaikan materi itu, karena Ya. emang
bisa dibilang kurang menangkap apa yang saya sampaikan, jadi ya fokusnya itu kompetensi saya terutama dalam kemampuan berkomunikasi dengan anak. Ya intinya agar apa yang saya bicarakan, apa yang saya diskusikan dengan anak itu anak bisa menerima dengan mudah dan merasa senang. Terutama dalam hal ini kan saya menggunakan media pop-up ini pun. Media pop-up ini nantinya tujuan saya biar selain saya itu menjelaskan, anak juga nanti bisa menjelaskan balik ke teman-temannya, karena di akhir pembelajaran atau di akhir tugas terutama merangkai pop-up ini nanti anak mempresentasikan apa yang sudah disampaikan. Oh iya, baik sekali Pak Wahyu. Berarti panjenengan yang sebutkan tadi area pengembangan tentang kemampuan mengajar ya, ada kompetensi profesional dan pedagogik jenengan. Ya. Apakah panjenengan juga ingin mengembangkan tentang itu Pak, kompetensi sosial emosional? Ya pasti tuh, karena kan terutama di sini siswanya ada yang beragam tuh, ada yang perasaan yang mudah tersinggung dan lain-lain. Nah untuk intinya untuk mengontrol dan melatih emosi, saya tetap bagaimana caranya belajar menyikapi anak itu. Oh iya, berarti memang panjenengan nanti juga pengembangannya pada kompetensi sosial emosional ya Pak Wahyu ya. Jadi Pak Wahyu kira-kira strategi apa Pak untuk mengembangkan dua kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial emosional? Terutama yang pertama tetap dimulai dari perangkat pembelajarannya dulu ya Bu, terus dalam materi, terus terutama materi yang berkaitan dengan pedagogik dan sosial tadi, karena beragam saya berhubungan dengan anak yang sangat beragam emosionalnya, dan LKPD-nya juga memang ini baru saya buat juga Bu, karena kemungkinan dua ini sudah menyangkut anak yang lambat ataupun yang cepat dalam menangkap materi. Ya bagus sekali Pak, LKPD sudah panjenengan siapkan sesuai dengan kemampuan belajar anak. Inilah Pak yang disebut dengan diferensiasi tadi Pak, diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah semoga dalam pembelajaran nanti Pak Wahyu dapat memahami kemampuan belajar siswa dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, semoga saat pelaksanaan pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, dan saya harapkan panjenengan setelah observasi nanti, nah kita akan bertemu lagi dan bercakap-cakap untuk melakukan refleksi pembelajaran Pak dan rencana pengembangan ke depannya. Oke, Pak Wahyu, apakah ada yang ingin perlu ditanyakan kembali? Kiranya cukup Ibu, mungkin nanti saya segera mempersiapkan gambar-gambarnya biar segera lengkap dan besok saya digunakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktu yang diberikan. Ya.